Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia dan juga Malaysia. So seperti apa videonya tanpa basa-basi tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. Banding naturalisasi ilegal Malaysia resmi ditolak, reaksi TMJ sampai AFC jadi sorotan. Yap, pengadilan arbitrase olahraga resmi mengabulkan sebagian banding, tetapi juga tetap menjatuhkan hukuman larangan bermain selama 12 bulan pada 7 pemain tersebut. Larangan tersebut hanya berlaku untuk pertandingan resmi, sehingga para pemain masih boleh berlatih bersama klub mereka selama masa hukuman berlangsung. Pasca keputusan ini keluar, AFC ikut angkat bicara. Mereka akan meneruskan kasus ini ke Komite Disiplin dan Etika AFC untuk proses lebih lanjut. Selain itu, TMJ juga turut bereaksi keras. Ia kini didesak untuk mengakui kesalahan terkait dugaan dokumen palsu 7 pemain naturalisasi tersebut. Lewat akun media sosialnya, ia mengatakan siap menghadapi siapapun yang ingin membawanya ke pengadilan. Terus, kalau menurut kalian, kira-kira AFC berani ngasih hukuman ke Malaysia nggak nih? Ya, kalau AFC kita tidak perlu ragu, tidak perlu khawatir lah. Mereka tidak akan dikasih hukuman yang terlalu berat untuk Malaysia. Yakin saya. Kenapa sangat yakin? Karena salah satu sekjen ya dari AFC itu orang Malaysia. Jadi tidak mungkinlah Malaysia itu dapat sanksi yang sangat-sangat berat dari AFC. Mengingat mereka punya orang dalam, bro. Tapi mengingat ini keputusan CAS bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat, maka 7 pemain dari Malaysia, bukan pemain Malaysia sih, pemain ilegalnya Malaysia itu dinyatakan ilegal dan mereka tidak boleh bermain sepak bola atau di-banned selama 1 tahun. Nah pertanyaannya sekarang, apakah masa banned itu 1 tahun setelah berakhir, apakah mereka akan bisa kembali untuk Malaysia? Kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, maka seharusnya mereka tidak boleh lagi main untuk Malaysia. Karena secara aturan, secara legalitas mereka itu tidak legal dan melanggar aturan, atau kata lain ilegal. Jadi seharusnya setelah masa banned 1 tahun itu berakhir, mereka tidak boleh main lagi untuk Malaysia. Nah pertanyaan selanjutnya, apakah lawan Vietnam mereka boleh main atau di AFF mereka boleh main? Tidak boleh juga. Walaupun AFF itu di luar dari kalender FIFA, mereka tidak bisa main untuk Malaysia karena di-banned selama 1 tahun. Apalagi AFC, bro. Maksudnya Piala Asia, mereka tidak bisa ikut. Nanti lawan Vietnam di bulan 6 kalau tidak salah lah, atau bulan 4-5 itu mereka tidak bisa main. Dan bisa dipastikan Malaysia akan habis-habisan kena bantai itu. Dan memang seharusnya ya dari Malaysia khususnya FIA mereka harus mengakui lah bahwa memang benar-benar ini ya kesalahannya mereka. Mereka dengan sengaja menaturalisasi pemain yang bukan keturunan Malaysia, tidak ada hubungan darah dengan Malaysia. Harusnya mereka mengaku ke publik, saya pikir ya mereka akan dapat simpati publik. Daripada mereka terus-menerus tuduh sana-sini mencari pembenaran, ya ujung-ujungnya ya seperti ini. Mencari pembenaran kemana-mana, tuduh sana-sini, bahkan Indonesia dituduh terlibat. Ujung-ujungnya putusan CAS memang benar-benar mereka ilegal. Ya harusnya mereka terbuka lagi publik mengaku bahwa ya sudahlah kita salah, ini pemain kita memang buat kesilapan. 7 pemain itu bukan orang Malaysia. Kita karena terlalu ingin supaya main di Piala Asia, tidak mau tertinggal dari Malaysia, makanya kita naturalisasi pemain 7 orang itu. Harusnya mereka terbuka seperti itulah, TMJ, kemudian ya, Presiden FIM harusnya begitulah. Jangan jadi pengecut lah, harusnya jangan pengecut lah gitu. Gentleman, bro. Iya kan, harus gentleman itu. Ditolak, Malaysia terancam tersingkir dari babak kualifikasi karena hukuman. Sedangkan Vietnam siap menjadi tim ketiga dari ASEAN yang lolos ke Piala Asia tahun depan. Update terbaru untuk peserta Piala Asia 2027, yang mana saat ini telah ada 20 negara yang sudah memastikan tempat di Piala Asia tahun depan. Untuk wakil ASEAN sejauh ini dari 11 negara yang ikut berpartisipasi, baru 2 tim yang memastikan diri lolos ke putaran final, yakni Indonesia dan juga Singapura. Sementara yang lainnya tercatat kini menyisakan 4 tim yang masih berpeluang lolos, yakni Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga Malaysia. Sedangkan sisanya sudah dipastikan tersingkir. Kini hanya ada 4 tiket yang harus diperebutkan, dan bulan ini akan menjadi bulan penentu di mana match terakhir akan dimainkan. Untuk wakil ASEAN, sejauh ini Thailand dan Filipina menjadi tim ASEAN yang memiliki peluang begitu besar untuk lolos ke putaran final. Sementara itu, di lain sisi, Vietnam berpeluang mendepak Malaysia di puncak klasemen grup F, karena Malaysia sendiri kini diambang sanksi dari
FC. Jika sanksi itu dijatuhkan sebelum pertandingan, maka sudah dipastikan Vietnam akan lolos ke putaran final tanpa harus menunggu hasil pertandingan di match terakhir. Nonton pertandingan. Ya, semoga mereka punya sanksi itu tidak setelah pertandingan antara Vietnam dan Malaysia ya. Jadi kita bisa tahu nih apakah mereka benar-benar tidak bisa ikut Piala Asia atau seperti apa. Nah, jangan sampai ada permainan dari AFC karena sekjennya itu orang Malaysia, maka kong kali kong lah di antara mereka, berbagai macam cara dilakukan supaya Malaysia tetap lolos. Ya, kita tidak mau seperti itulah, maksudnya oke lah Malaysia buat kesalahan dan mereka harus dihukum. Hukum seberat-beratnya gitu. Supaya apa? Ini menjadi efek jerah untuk negara-negara lain. Takutnya ada hal-hal semacam Malaysia ini dibuatlah keringanan dan lain sebagainya. Ya besok-besok negara lain buat juga. Iya kan? Demi dan untuk satu turnamen mereka bisa lolos, ya kan? Mereka buat kecurangan-kecurangan sendiri. Dan akhirnya ya sepak bola hilang integritasnya. Dan AFC sekali lagi hilang integritasnya. Hilang kalau sampai Malaysia diikut sertakan dalam Piala Asia tahun depan. Karena secara aturan, secara legalitas, aturan FIFA, regulasi, mereka tuh sudah langgar bro. Bahkan pemalsuan dokumen, bayangkan itu. Mereka rela memalsukan dokumen pemain hanya untuk supaya pemain-pemain ini bisa main untuk Malaysia dan bermain di Piala Asia. Bayangkan, harusnya itu ya sudah satu kesalahan besar dan sebenarnya mereka di-banned lah. Bukan hanya di-banned 1 tahun lah, itu harusnya selama-lamanya itu. Atau paling lama 2-3 tahun lah. Kemudian mereka jangan main lagi untuk Malaysia dan tidak boleh ikut turnamen sebesar Piala Asia. Supaya jadi efek jerah. Kemudian mereka bangkit lagi, harusnya begitu. Tapi kalau ada pilih kasih ya sudah. Hilanglah integritas dari AFC itu, mereka sendiri jadi pengecut nanti. Lihat saja teman-teman. Lihat saja Kevin nanti. Dix, back timnas Indonesia, resmi jadi pemain Asia paling subur di Bundesliga musim ini. Kevin keren, baru aja bro. cetak gol dramatis lawan Union Berlin. Doi udah koleksi 4 gol, bahkan ngunggulin jumlah gol winger Frankfurt Ritsu Doan dan rekan setimnya dari Jepang. Tapi ujian sebenarnya ada di Sabtu dini hari. Red Batch bakal jamu Bayern Munchen. Ada Harry Kane, monster yang udah cetak 30 gol musim ini. Tonton aksi Kevin Dix versus Harry Kane secara live jam 3 di hari. Kalian bisa lewat link yang ada di bio. Ini serusan keren banget loh, pertama kali dalam sejarah back timnas Indonesia bakal bertemu dan lawan langsung Harry Kane. Mampu gak ditembak Indonesia ini main pergerakan Harry Kane sekaligus nambah pundi-pundi golnya lewat penalti. Kalau gue boleh minta prediksi kalian, Kevin Dix bakal jaga kesucian gawang Gladbach gak nih? Tulis skor kalian. Lawan Bayern Munchen kayaknya berat nih. Bayern Munchen ya overpower lah di Bundesliga, iya kan. Apalagi lawan Borussia Mönchengladbach yang secara permainan mereka kurang konsisten gitu. Mereka angin-anginan juga. Tapi bukan itu poinnya teman-teman. Poinnya di sini adalah Kevin Dix mencetak gol lebih banyak daripada strikernya. Bahkan mungkin jadi pemain Asia Tenggara yang paling subur. Bukan pemain Asia Tenggara sih, Asia yang paling subur di Bundesliga. Bayangkan seorang center back seorang center back atau pemain belakang itu bisa cetak 4 gol dari titik putih bro. Bayangkan itu. Gila tidak? Dan itu siapa? Orang Indonesia. Di saat yang sama ada negara yang sibuk dengan naturalisasi pemain pemain bodong, pemain ilegal. Ya pemain-pemain kita justru buat bangga Asia Tenggara. Ya nama Asia Tenggara akhirnya jadi harum di dunia internasional gitu. Di sepak bola Eropa ada nama-nama seperti Kevin Dix, Kelvin Verdong, iya kan? Martin Pas, Emil Audero, Kapten J, belum lagi di era divisi yang lain-lain. Iya nama Indonesia, bukan hanya Indonesia, Asia Tenggara akhirnya namanya jadi harum di sana. Ya walaupun sempat tercoreng dari ulahnya si Malaysia ini gara-gara nafsu mau kejar Indonesia, kebablasan. Back timnas Indonesia Kevin Dix lagi panas banget bareng Borussia Mönchengladbach. Bahkan dia baru aja kepilih jadi Player of the Month Februari lewat voting fans. Dan sekarang tantangannya bukan kaleng-kaleng. Gladbach harus tandang ke markas Bayern Munich ketemu mesin gol mereka. Berat Harry Kane, ini. tonton pertandingannya, klik link di bio gua. Kalau Dix bisa beneran ngantongin Harry Kane di laga ini, wah itu levelnya langsung naik. Karena kita tahu Harry Kane itu striker yang sekali lepas bisa langsung jadi hukuman buat lini belakang lawan. Tapi dengan performa Kevin Dix yang lagi naik dan kepercayaan diri tinggi dari fans Gladbach, duel ini bakal seru banget buat ditonton. Pertanyaannya sekarang, Kevin Dix beneran bisa matiin Harry Kane atau malah Harry Kane yang pesta gol lagi di Allianz? Ya kita doakan semoga pemain-pemain abroad kita, khususnya Kevin Dix yang akan main nanti lawan Bayern Munchen bisa menang lah. Dan tidak hanya menang, mereka bisa menampilkan permainan yang terbaik, khususnya Kevin Dix.
Karena kalau sampai dia cetak gol lawan Bayern Munchen, aduh gila bro. Orang Indonesia cetak gol di gawangnya Borussia Mönchengladbach. Maksudnya di gawangnya Bayern Munchen. Itu sesuatu sekali, itu sejarah tercipta lagi. Ya beberapa pekan belakangan ini kan Indonesia sering sekali buat sejarah pemain-pemainnya kan. Emil Audero yang jadi top save di Serie A, Jitses yang harga pasarnya makin melambung ya kan. Justin Hubner yang cetak gol sudah 2 kali berturut-turut cetak gol ya kan. Kemudian Dean James dan lain-lain juga main bagus. Ya artinya pemain-pemain Indonesia yang bermain di luar punya potensi yang luar biasa dan mereka menunjukkan pemain-pemain Indonesia yang bermain di Eropa tidak hanya jadi pajangan tetapi jadi andalan bro. Itulah kerennya Indonesia, beda dengan Malaysia, sibuk urus pemain ilegal. Kacau memang negara tetangga kita ini. Bek timnas Indonesia Kevin Dix resmi terpilih sebagai pemain terbaik bulan Februari di Borussia Mönchengladbach. Pemain terbaik bro bulan Februari. Voting resmi. Tantangan berikutnya jauh lebih besar. Mönchengladbach bakal tandang ke markas Bayern Munich di Allianz Arena. Buat kalian yang menonton pertandingan ini langsung aja cek profil gua. Dengan serangan tajam yang dipimpin Harry Kane, lini belakang Gladbach bakal diuji abis. Kalau Kevin Dix tampil solid di laga ini, reputasi dia di Bundesliga bakalan naik. Kalau reputasi dia naik, maka klub-klub besar juga pasti kepincut untuk mau beli dia, mau kontrak dia, rekrut dia. Makanya kita selalu doakan pemain-pemain kita lebih bagus lagi mereka bermain. Begitu bro. Dan kerennya kita punya back ini satu ini, KDB-nya Indonesia jadi pemain terbaik ya. Pilihan untuk pemain terbaik dari voting fans di Bundesliga. Salah satu pemain terbaik di bulan Februari ini. Bayangkan bro, di jajaran pemain-pemain terbaik di Bundesliga bulan Februari ada bendera Indonesia. Bayangkan. Coba kalian pikir, ada tidak bendera-bendera dari Asia Tenggara yang pernah bersanding dengan negara-negara Eropa atau Asia yang kuat? Tidak ada bro. Cuma Indonesia. Hanya Indonesia yang bisa mengirim pemainnya ada di Bundesliga atau di salah satu liga terbaik. Ya walaupun mereka bukan didikan dari sepak bola Indonesia, tapi secara aturan, kita bicara aturan, secara aturan FIFA mereka legal dan mereka itu orang Indonesia. Keren kan? Keren lah. Komentator aja sebutnya Indonesia, player of Indonesia. Tidak ada yang seperti King Indo lah. Itulah hebatnya King Indo. Sayangnya kita tidak lolos Piala Dunia lah. Sayang. Kalau betul lah Vietnam ataupun Indonesia yang melaporkan tentang pemain naturalisasi Malaysia kepada FIFA, jadi apa masalahnya? Sebab setiap pihak, setiap negara ni dia ada hak untuk melaporkan apa saja yang dia rasa macam tak betul tentang sebuah negara tu. Sama lah juga untuk Malaysia. Kita pun boleh buat laporan kalau kita rasa ada negara-negara yang menggunakan pemain yang tak betul atau betul buat salah perkara dalam FIFA. Bila kita dah laporkan, FIFA akan siasat. Kalau dia buat siasatan dan benda tu salah, kita selamatlah kan. Tapi betul. Sekarang ni apa yang laporan yang dah dibuat oleh Vietnam atau Indonesia kat atas kita tu, benda tu dah terbukti salah kan. Kita sampai dah kena hukum kan. Jadi daripada kita sibuk nak tuduh negara itulah yang laporkan dan sebagainya, kenapa kita tidak mencari siapa sebenarnya yang telah merosakkan pasukan bola sepak kita? Itu betul. Yang membuat perkara yang tak betul tentang pemain naturalisasi ni. Tak perlu ambil kisah negara apa yang buat laporan ni. Sekarang ni yang jadi persoalan, laporan yang dibuat tu memang terbukti betul dan kita telah dihukum. Jadi kita nak salahkan mereka ke lagi? Nah ini betul. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang betul dari netizen Malaysia. Harusnya didukung si abang ini. Statementnya bagus begitu kan. Kalaupun ada laporan dari Malaysia dan Vietnam, walaupun bukan Indonesia ya, orang FIFA bilang atau orang AFC bilang itu secara sah yang melaporkan itu Vietnam, karena mereka dirugikan waktu kalah 4-0 ya. Terlepas dari ada laporan dari negara lain, kalau mereka memang tidak melakukan kesalahan sebenarnya fine saja, oke saja sebenarnya. Tapi kan mereka di sini sudah ada laporan ya kan. Laporannya itu masuk ke FIFA, diinvestigasi, ternyata betul mereka itu lakukan kesalahan, memalsukan dokumen pemain. Nah betul yang si abang Malaysia ini bilang, seharusnya mereka cari siapa orang yang sudah merusakkan nama Malaysia, yang punya inisiatif, mastermind-nya itu siapa sih dia yang buat model seperti itu supaya Malaysia hancur, yang suruh supaya naturalisasi 7 pemain Amerika Latin ini plus 1 Belanda. Siapa yang suruh? Harusnya dicari, hajar dia.
karena dia pakai cara ilegal dan akhirnya satu Malaysia rusak. Tidak bisa lagi bersanding dengan Indonesia, tidak bisa bersaing dengan King Indo. Harusnya seperti itu, bukan duduk sana sini cari kambing hitam, ya kan? Kalaupun dilapor tapi tidak bersalah, ya oke sebenarnya. Ini dilapor kedapatan bersalah juga. Jadi bagaimana? Ya harusnya carilah siapa yang buat kesalahan itu. Maksudnya orang yang buat macam lah, orang yang buat hal seperti itu, yang kasih inisiatif naturalisasi 7 pemain itu. Harusnya dia yang dicari itu. Seperti yang dijangka dan sudah aku bagi tahu banyak kali dalam video-video sebelum ini, tujuh pemain yang korang nampak ni bukan pemain warisan. Oke. Mereka mengakui bahwa 7 pemain ini, ya, 7 pemain yang dinaturalisasi bukan pemain warisan. Sudah diakui oleh kreator-kreator dari Malaysia. Oke, lanjut. Langsung tak ada darah Malaysia. Oke, tidak ada dari Sebab Malaysia. apa? Timbang Tarakas telah pun membuat keputusan untuk menolak permohonan Harimau Malaya dan juga FAM. Yes, our appeal is rejected. Okay. Jadi inilah dia, khalas kesudahannya. Jom kita sembang sikit pasal info, pasal update ni. Sebelum tu, korang yang nakkan update-update bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. So korang boleh baca surat rasmi ataupun statement daripada KAS sendiri. Okay, dia ada senaraikan beberapa perkara dan dia sendiri bagi tahu dia menolak permohonan tersebut. Dia ada juga bagi tahu denda yang dikenakan kepada Malaysia dikekalkan, kecuali kepada pemain-pemain warisan tu ada pertukaran sikit lah. Okey, kalau sebelum ni 12 bulan tak boleh terlibat dalam aktiviti bola sepak langsung, tapi kali ni hanya tak boleh terlibat dalam match rasmi. Bagi aku macam lebih kurang je. Kalau kau hanya boleh train tapi tak boleh main official match, macam tak ada guna sangat lah kan. Oke, jadi di sini orang-orang Malaysia itu sekarang mereka sadar. Akhirnya mereka lihat kalau 7 pemain itu bukan orang Malaysia. Bukan orang Malaysia, tidak punya darah Malaysia. Darah Malaysia itu mungkin digigit nyamuk, ya kan? Neneknya itu digigit nyamuk, kemudian ya kawin-mawin di Amerika Latin sana, di Brasil, di Argentina, akhirnya datanglah mereka ini. Oke, jadi orang Malaysia sudah mengakui bahwa pemain-pemain ini palsu, bukan orang Malaysia. Itu intinya, itu poinnya. Mereka sudah mengakui bahwa pemain-pemain itu tidak memiliki darah Malaysia. Walaupun awalnya ketika dinaturalisasi, TMG bilang kita sudah mendapatkan 7 pemain yang punya darah Malaysia, heritage lah, ya, pemain warisan yang punya darah Malaysia. Oh, semua kreator-kreator Malaysia, netizen-netizen, bahkan supporter-supporter Malaysia itu berbondong-bondong. Mereka sombong setengah mati. Bahkan ketika mereka membantai Vietnam 4-0, mereka mengolok-olok Indonesia yang saat yang sama itu kalah 6-0 dari Jepang. Tapi setelah itu perjalanannya, bro, sekarang berbeda nasib. Indonesia tetap pada jalur yang tetap, sedangkan Malaysia, si tolol ini, goblok ini, ya, itu mereka sepak bolanya hancur. Mereka punya federasi buat kesalahan. Setelah disidang di CAS, mereka akhirnya sadar bahwa pemain itu ditolak bandingnya. Dan kalau ditolak kalian tahu apa? Berarti mereka resmi ilegal, bukan lagi pemain Malaysia. Makanya jangan sombong di awal, ya kan? Awalnya sombong sekali mereka tuh. Olok-olok kita, bilang kita ini budak Belanda. Tahu-taunya mereka ilegal juga. Sekarang muka mereka mau taruh di mana gitu. Mau ngomong apa lagi sama Indonesia gitu kan? Terancam tidak ikut Piala Asia. Iya kan? 7 pemainnya hanya boleh latihan dan tidak boleh bermain laga resmi, kan percuma, tidak ada guna. Coba lihat Indonesia ya tetap pada jalurnya, pemain-pemainnya tetap bermain di laga resmi, bahkan di klub profesionalnya mereka jadi andalan, ya kan, sudah punya tempat di Piala Asia. Ya, jadi walaupun kita dibantai lalu-lalu 6-0 dan kita jadi bahan olok-olokannya negara tetangga, tapi sekarang kita justru tetap pada jalur tren yang positif gitu. Pemain-pemainnya tetap melakukan hal yang terbaik begitu.
mereka tetap cetak prestasi, cetak sejarah di Eropa. Nah 7 pemainnya Malaysia yang mereka gadang-gadang akan jadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara, jadi apa? Jadi abu. Setelah Bennett 1 tahun kita tidak tahu lagi apakah mereka akan pensiun atau seperti apa. Dan sudah pasti ketika mereka di Bennett ya kan 1 tahun, klub-klub profesional mereka pasti akan depak, karena tidak mungkin ada orang yang mau rugi bayar pemain seperti mereka. Tidak ada klub yang mau rugi bayar seperti orang-orang seperti mereka, ya kan? Hanya ikut latihan tapi tidak main, ya rugilah klubnya. Gaji percuma, fasilitas percuma tapi tidak main. Ya akhirnya terbunuhlah mereka punya karir. Ya semoga lah federasi kita jangan seperti itu. Federasi kita tetap tren positifnya, naturalisasi pemain yang benar-benar punya darah Indonesia dan sesuai dengan regulasinya FIFA. Tapi sejauh ini setelah PSSI berdiri dari awal sampai sekarang, belum ada lah kita lihat PSSI itu naturalisasi pemain yang melanggar aturan FIFA. Sampai detik ini belum ada. Dan sampai selama-lamanya mungkin tidak ada. Dan itu hanya dilakukan sama Malaysia. Aduh, mau ketawa takut dosa nih. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.